Hidup jamaah manaqib. Hidup Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Masih semangat? Alhamdulillah. Ini udah masuk awal bulan Maulid ya. Udah masuk tanggal berapa? Tanggal 2 bulan Maulid ya. Bulan yang penuh barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda amma ba'du. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Allazina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillahi dzalika huwal fawzul azim. Al-ayat. Wa ala niyati syekhina al-mursyid billah Syekhul Barokah wal Karomah, guru dan orang tua tercinta, semoga di malam istiqomah ini senantiasa Allah cifrati barokahnya kepada saya dan jamaah semuanya. Yang mulia dan tentunya sangat kita banggakan bersama Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Kita doakan semoga beliau beserta segenap seluruh keluarga besar, putra putri, anak cucu mantu dan santri wasantrian Jamiat Dzikir Manaqib Al-Baghdadi, imam-imam manaqib dimanapun berada, keluarga besar, guru dan orang tua, wabil khusus guru dan orang tua tercinta senantiasa diberikan barokah, selalu sehat, tambah panjang umur, ditambahkan mustajab doa-doanya oleh Allah. Apa yang beliau programkan, apa yang beliau cita-citakan dan harap-harapkan, semoga dikabulkan senantiasa oleh Allah barokahnya. Semoga Allah alirkan kepada kita sebab barokah ilmu-ilmu yang bermanfaat dan dijadikan sebab kita semua sama-sama dijadikan orang-orang yang dimuliakan hidupnya oleh Allah di dunia wal akhirah. Amin Allahumma. Wa ala niyati Sayyidi Sultanil Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu, wa ala niyati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biiznillah wa ridallah innaka ala kulli syai'in qadir. Syukur kepada Allah, salawat serta salam senantiasa terhatur kepada junjungan kita baginda alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab barokah, alhamdulillah sampai detik malam hari ini kita masih semua diberikan kekuatan di dalam istiqomah untuk berzikir kepada Allah, untuk mengagung-agungkan asma Allah, untuk memakmur-makmurkan agamanya Allah senantiasa di desa, di dusun Kali Asin, desa Telaga Jaya, Pakis Jaya, Karawang ini, bersama majelis zikir Fadailah Al-Baghdadi. Semoga tambah bulan, tambah tahun, ditambahkan keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati dan Allah muliakan segenap para alim ulama, para asatidz, para asatijah, wabil khusus juga Bapak Haji Kaman, ya Bapak RT Hamid, dan banyak sekali tokoh pada malam hari ini, termasuk Haji Ahmadi dari Muara Mati, ya. Terus Pak Nkasari juga dari Muara Pecah, alhamdulillah. Dari Muara Gembong juga Pak Haji Wawan dari Pulau Gelatik, alhamdulillah. Semua senantiasa Allah hadirkan, tidak mengurangi rasa hormat dan kecintaan. Semoga para tokoh, para aparatur pemerintah, para alim ulama, para asatidz, para asatijah senantiasa oleh Allah diberikan barokah, sehat, tambah panjang umur, ditambahkan mustajab doa-doanya oleh Allah, dan juga apa yang menjadi hajat dan maksudnya oleh Allah senantiasa dikabulkan.
Jami'at Dzikir Manaqib Sultanil Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Ya Allah, hadirkan setiap malam Kamis. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bertepatan di awal bulan Maulid yang mulia, penuh rahmat dan barokah. Betul apa enggak? Laulaka ya Muhammad, tidak aku ciptakan, katanya Allah, wahai engkau Muhammad, andai aku tidak akan menjadikan langit bumi dan isinya ini andai aku tidak mengadakan dirimu, wahai Muhammad Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Jadi langit bumi dan isinya ini tidak akan pernah ada andai Allah tidak menjadikan nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul apa enggak? Kenapa kita di bulan Maulid harus memuliakan baginda Nabi? Karena kita sama-sama ingin diaku umatnya Rasulullah. Karena katanya Nabi, yuhsyarul mar'u ma'a man ahabba ilaihi. Ini yang selalu disampaikan oleh para santri. Seseorang akan dikumpulkan dengan yang dicintai. Kita walaupun sama-sama orang banyak dosa, sama-sama orang rusak, mantan bajingankah kita, mantan pelacur kita sekalipun, mantan penjudi pemabuk sekalipun, mantan orang yang serusak-rusaknya orang, tapi kalau masih diberikan, ditanamkan cinta kepada orang soleh, kalau orang solehnya selamat, kira-kira yang cinta diselamatkan apa tidak? Diselamatkan apa tidak? Pasti diselamat. Saya mau tanya kepada jamaah, apakah ada di tempat ini yang gak mau diaku umatnya Rasulullah? Tidak ada. Semua ingin diaku. Serusak-rusaknya orang ingin diaku umatnya Nabi. Betul apa enggak? Karena yang Rasulullah pikirkan tatkala beliau di penghujung hidupnya, pada saat Rasul sakaratul maut, itu yang ditanyakan bukan istrinya, bukan anaknya. Yang disebut oleh Rasul, ummati, ummati, ummati. Betul apa enggak? Umatku bagaimana? Tatkala Nabi dicabut nyawanya, dicabut ruhnya oleh malaikat sang pencabut nyawa, rasanya begitu sakitnya, bagaikan itu ya, bagaikan rambut apa? Bagaikan rambut itu dicabut dari ini bambu. Kematian itu sangat sakit. Lalu Nabi bertanya kepada malaikat, malaikat, kenapa dicabut nyawa itu begitu sakit? Ini yang paling ringan, ya kekasih Allah. Lalu bagaimana dengan umatku nanti? Berilah rasa seperti apa yang Allah berikan kepadaku saat ini. Alhamdulillah. Yang dipikirkan oleh Nabi adalah umatnya, kita semua, apalagi kita umat akhir zaman. Umat akhir zaman masih diberi cinta kepada Rasulullah. Inilah orang-orang yang luar biasa. Kalau yang masih hidup di zaman Nabi, katanya Nabi, kamu melihat wajahku, kamu hidup sejaman denganku, ada umatku yang luar biasa. Di akhir zaman masih ditakdirkan cinta oleh Allah, senang bersolawat kepadaku, senang memuliakan aku. Itulah umat yang luar biasa. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Di tempat ini lewat dzikir manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu an. Pertama kita baca sholawat. Kedua, niatnya illahi anta maksudi, ya Allah hanya Engkau yang kumaksud, bukan saya. Saya ngajak jamaah kita menuju kepada Allah. Ayo niat bersama-sama. Betul apa enggak? Illahi, jamaah ikut apa tidak? Ikut, bukan saya yang dituju. Kalau jamaah Pulau Gelantik jauh dari Bekasi datang ke sini, saya yang dituju, rugi. Sama-sama makmum, sama-sama orang banyak dosa. Tapi kalau sudah illahi anta maksudi, Allah yang kita maksud, waridhoka matlubi, bersama
bersama ridho jamaah datang ke sini, ongkos sendiri, betul? Tadi Pak NK siang-siang istrinya, Abah saya bikin kue buat nanti malam, alhamdulillah. Digerakkan oleh Allah. Yang dicari waridho kamatlubi, ridho Allah. Aktini mahabbata wa ma'rifata, maka berikanlah aku cinta ya Allah, dan jadikan aku orang yang makrifat kepadamu. Kenapa cinta dulu baru makrifat? Betul banget. Kenapa nggak makrifat dulu baru cinta? Aktini mahabbata wa ma'rifata, cinta dulu. Orang kalau ibadahnya, istiqomahnya gak ada cinta, maka hampa yang akan dia rasakan di dalam ibadahnya. Betul apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau tujuan jamaah ikut zikir sebatas hajat yang jadi tujuan, sakit ingin sembuh, hutang ingin lunas, ekonomi ingin lebih baik, saya ikut zikir ingin kaya umpamanya, bukan cinta, maka selesai hajatnya dikabul atau tidak dikabul oleh Allah, akan meninggalkan dan akan menumbuhkan kekecewaan. Betul apa enggak? Mana zikir mazikir, doa doa gua enggak dikabul-kabul, kecewa akhirnya sama Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Padahal jelas Allah bilang, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. La in syakartum la azidannakum, bersyukur kamu atas nikmatku, baru akan aku tambah nikmat itu. Nikmat sehat harus bersyukur, nikmat selamat harus. Gak sedikit saat ini saudara kita ada yang sedang terbaring sakit, betul? Di rumah sakit Hastim mungkin saat ini banyak yang sakit, di RSUD Kerawang mungkin saat ini banyak yang sakit, di puskesmas mungkin saat ini ada yang sakit, betul apa enggak? Kita masih diberi sehat, maka bersyukurlah Allah masih memberikan kesehatan, karena ini yang paling mahal adalah kesehatan. Betul apa enggak? Bersyukur. Wujud syukur kita dzikir, eling kepada Allah, agar sebagai wayan tidak lupa kepada dalam kehidupan. Siapa? Adalah Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Wala in kafartum, jangan kamu kufur dari nikmatku. Apa kufur? Hidup punya gua lahir sendiri kok, mati sendiri, urusan mati urusan gua. Jangan begitu. Betul banget. Kita itu dari alam ruh akan kembali ke alam ruh, dari alam goib akan kembali ke alam goib, dari alam yang goib ke alam nyata di dunia. Maka nanti ketika ruh sudah terpisah dari raga, kita akan kembali ke alam goib. Allahumma sholli ala Muhammad. Betul apa enggak? Makanya setiap malam Kamis wa ila hadrati ruhil anbiya wal mursalin wa syuhada wa sholihin wal ulama lil amilin. Para nabi-nabi ya Allah, khususon hadiah, saya memberikan hadiah lewat surat Fatihah ini kepada para nabi, wal ulama lil amilin, para alim ulama terdahulu. Betul benar. Wal malaikatil muqarrabin, Sayyidina Jibril yang mengantarkan wahyu pertama kepada Rasulullah melalui kitab suci Al-Quran, pedoman umat Siapa yang menyampaikan? Malaikat Jibril. Betul. Alhamdulillah. Wa malaikat Mikail, wa malaikat Israfil, wa malaikat Ijrail, malaikat mencabut nyawa. Sebelum nanti nyawa kita dicabut, dikirim hadiah dulu ketika kita masih hidup. Begitu kita sudah kurun waktunya selesai di alam dunia, maka malaikat pencabut nyawa akan datang. Assalamualaikum hai fulan, assalamualaikum hai Haji Wawan. Haji Wawan di tukang seri wae, ulah seri haji serius. Betul. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum Haji Wawan. Betul apa enggak?
Begitu Haji Wawan meninggal dunia, dia nggak sadar sudah mati. Orang mati nggak sadar dirinya mati. Makanya kita mau tidur baca Allahumma bismika ya wa bismika. Mau takut tidur keceplosan, kagak mau balik lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Betul apa enggak? Sering ibu-ibu baca doa itu kalau mau tidur. Kalau orang tua dulu mengajarinya kalau mau tidur kakinya dicut. Tuh, betul apa enggak? Berwudu kecil, kaki dicuci. Jangan ini malah langsung gapur gua. Lihat bini lagi merangkak. Ayo begitu. Belah mana? Ke baju biru kalau saya gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum ya ahli kubur. Ketika Haji Wawan seumpamanya meninggal dunia, ahli kubur itu melihat dirinya dipandikan, melihat dirinya digotong pakai keranda, dibacakan kalimat tauhid, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia masih seperti mimpi melihat dirinya digotong pakai keranda, dibawa ke tempat pemakaman, jasadnya dikubur, diimpit oleh tanah. Ketika di dalam liang lahat, kayu ketapnya sudah ditutup, maka ruh dipinjamkan oleh Allah saat itu. Bangun ahli kubur tadi, bangun jelek gede, jreng duduk. Allahumma sholli ala Muhammad. Gelap gak ada ujung, mantu gak ada ujung. Allahumma sholli ala Muhammad. Gelap gak ada ujung. 7 langkah yang meninggalkan kita dari kuburan. Malaikat datang, man rabbuka Haji Wawan, man nabiyuka, man imamuka, man kiblatuka. Bingung Haji Wawan, nyaho yang tengah hati itu ngomong naon malaikat. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini penting karena kita sama-sama yakin semua ini akan inna lillahi wa inna ilaihi. Allahumma sholli ala Muhammad. Betul apa enggak? Yang kaya akan, pejabat akan, presiden akan, orang sakti akan, limbat akan. Limbat bisa narik kontainer pakai tambang, mati. Allahumma sholli ala Muhammad. Betul apa enggak? Semua akan inna lillahi. Maka di dalam sebuah riwayat dikisahkan ada santrinya Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu. Kalau disebut namanya Syekh Abdul Qadir Jilani, jawab jamaah, radhiyallahu, radhiyallahu. Oh, biar turun barokahnya. Satu riwayat di dalam kitab diceritakan di zaman Syekh Abdul Qadir Jilani ada muridnya yang sangat bodoh, diajarin syahadat orang ngerti, bodoh banget nih santri ya. Kalau di Fatahila maka nggak ada kali. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau Fatahila bagus-bagus santrinya. Santrinya Syekh Abdul Qadir Jilani di zaman hidupnya bodoh, tapi ngabdi bener-bener kepada gurunya, nurut kepada gurunya. Kata gurunya kanan-kanan, kiri-kiri, merah-merah, hitam-hitam, ikut kiai sampai mati. Begitu ahli kubur ini ditanya, man rabbuka, man nabiyuka, man imamuka, man kiblatuka, jawabnya, man rabbuka Abdul Qadir Jilani, man nabiyuka Abdul Qadir Jilani, man imamuka Abdul Qadir Jilani. Akhirnya malaikat yang nanya bingung, lah ini ahli kubur ditanya kalau bahasa Arab Haji Wawan besok. Betul banget. Allahumma sholli ala Muhammad. Jawabnya Abdul Qadir. Terus akhirnya malaikat lapor kepada Allah, ya Allah, ini ada ahli kubur ditanya man rabbuka, jawabnya Abdul Qadir Jilani, man nabiyuka Abdul Qadir Jilani. Harus bagaimana ini ya Allah? Ya sudah, gendir aja, gedig aja katanya Allah. Begitu mau digedik, datang Syekh Abdul, dipegang itu gadanya. Malaikat, nanti dulu, ini santri saya, ini orang waktu hidupnya cinta kepadaku, cinta begitu ngabdi kepadaku, cinta kepadaku malaikat.
Biarkan malaikat takdir bodohnya, memang dia ditakdirkan jadi orang yang bodoh. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba kalau kita ditakdirkan jadi orang yang idiot, tahu gak orang idiot? Orang idiot matanya sama, sipit semua ya. Lah kira-kira diajarin ngajinya susah apa enggak? Kalau ibarat di sini kayak si Rehan gak hadir sih. Ya, Rehan kalau diajarin, waduh Rehan itu orang tapak serang itu. Kalau udah SMP kelas 3 ngaji masih AIU baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini takdirnya memang bodoh waktu hidupnya malaikat, tapi cinta kepadaku, ngabdi kepadaku. Malaikat, tanggung jawabku, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Akhirnya malaikat lapor kepada Allah, ya Rob, datang gurunya. Allahumma sholli ala Muhammad. Siapa malaikat? Abdul Qadir Jailani, ya Allah. Kamu mau urusan sama Abdul Qadir Jailani? Gak mau ya Allah. Ya sudah, barengin aja sudah sama yang dicintainya. Alhamdulillah. Hidup jamaah manaqib. Alhamdulillah. Maka kalau jamaah mau buka kitab bayan, ada di saya kitab bayan, buka semua ilmu al-hikmah, pasti hadarat kepada Tuhan Syekh Abdul. Kita mau mengamalkan apapun pasti hadarat kepada Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani. Bahkan kakek nenek saya dulu kalau mau nanam ikan, mau panen ikan, itu pasti baca Syekh Abdul Qadir Jailani. Betul apa enggak? Sudah diajarkan cinta. Kalau kita nggak ngandelin cinta, ngandelin ibadah, sholat masih belentang zakat aparat masih pelit-pelitnya orang. Ayo, pernah ngitung zakat 2,5%? Pernah nggak ngitung zakat 2,5% dalam 1 bulan? Penghasilannya seumpama 1 juta, berapa 2,5%? Berapa coba? 250.000. Sanggup apa enggak itu? Nggak akan sanggup. Rukun Islam ada 5. Yang pertama syahadat, 2 sholat, ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima naik haji. Anda ditakdirkan diberi kemampuan oleh Allah. 5 ini rukun. Allahumma sholli ala Muhammad. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, betul banget. Yang terakhir iman kepada qada dan qadar. Takdir baik, takdir buruk itu milik Allah. Takdir enak gak enak milik Allah. Takdir sakit sehat milik Allah. Takdir hitam dan putih milik Allah. Kalau orang sudah ngaji kalam iman, dia tidak akan membahas orang lain. Allahumma sholli ala Muhammad. Betul apa enggak? Karena iman kepada qada dan qadar dari Allah. Apa yang Allah takdirkan, yang terpenting dalam hidup punya cinta. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Cinta dengan orang soleh. Betul banget. Jamaah saya ajak cinta kepada Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi cinta kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Betul banget. Kalau Allah gak cinta kepada guru dan orang tua, gak mungkin setiap malam minggu dikirim orang ribuan berzikir kepada Allah di tengah sekelok. Kalau guru dan orang tua ini tidak dicintai dan tidak dipercaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Alhamdulillah. Kalau tempat ini tidak dipercaya oleh Allah, kira-kira jamaah dikirim ke sini apa enggak? Gak akan. Allahumma sholli ala Muhammad. Apakah pulang dapat ongkos? Tidak. Bener banget. Pulang sendiri. Datang tadi undang, pulang tadi antar. Jelas kata Haji Ahmad. Bener banget. Semua dibawa oleh Allah. Semua datang, la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan terjadi segala sesuatu melainkan sudah jadi kehendak Allah. Adanya tempat zikir di tempat ini kehendak Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya kalau bisa nawar memilih di Jakarta kira ada ramean. Bener-bener. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau bisa nawar takdir kepada Allah, sama dengan kita ditakdirkan jadi orang melarat. Kalau bisa nawar, keluarnya dari selangkangan bupati gitu.
Bener apa enggak? Kayak si ini anaknya Deddy Mulyadi itu enak bener itu. Iya. Apa itu nama siapa itu nama? Yang Ayu. Yang Ayu. Bener apa? Anak gubernur satu-satunya. Kemana-mana dibawa-bawa. Itulah kodrat irodat dari Allah. Tapi kita pun terus berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita hidup susah, ninggalin anak mas semoga diangkat derajatnya oleh Allah, ninggalin cucu mah diangkat derajatnya oleh Allah. Betul apa enggak? Sambil kita tani, sambil kita dagang, sambil kita kuli, betul apa enggak? Sambil kita melakukan aktivitas profesi apapun, jangan lupakan anak kita menunggu doa orang tuanya. Betul? Cucu kita menunggu doa kakek neneknya, ahli kubur menunggu doa yang masih hidup, leluhur kita pun menunggu doa-doa kita yang masih diberikan sempat di dalam sehat panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin Allahumma. Alhamdulillah. Ibarat orang mau ke Jakarta, kalau supir nggak tahu ke Jakarta, kira-kira sampai nggak ke Jakarta? Jangankan di zaman Syaikhul Qadir Jilani, ada yang namanya muridnya Syekhuna Khalil bin Abdul Latif Bangkalan Madura. Pengen tahu nggak ceritanya? Syekhuna Khalil Bangkalan ini punya murid namanya si Ahmad, tapi bukan Ahmad cucunya Bang Buang ya. Mudah-mudahan yang nyiprat juga taruh main ya. Si Ahmad ini waktu nyantrinya dia bagian tukang masak buat santri. Diajarin syahadat sama gurunya, sama Syekhuna Khalil, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bacanya gimana si Ahmad? Asyhadu alla ilaha illallah. Kagak bisa-bisa si Ahmad. Ulang lagi Mat, sekali lagi asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah. Kagak bener-bener beda kali. Udah Matlah, gimana enak lidah lu aja kata gurunya. Akhirnya itu si Ahmad ini begitu ngabdinya sama Syekhuna Khalil bin Abdul Latif Bangkalan. Suatu ketika Syekhuna Khalil pergi ke Mekah. Di saat di Mekah Syekhuna Khalil itu ketinggalan sendal bakiyaknya. Syekhuna Khalil itu makamnya di Madura ya, Madura. Saya pernah ke sana dulu tahun 2018. Sendal bakiyaknya Syekhuna Khalil ketinggalan di Jawa. Si Ahmad diajarin wiridan sama Syekhuna Khalil cuma satu. Betong satu dikurangi 9 tinggal 1. Dikurangi 1 tinggal 9. Batu 10 kalau bahasa kitanya, batu 10 dikurangi 1 tinggal 9. Allahu Akbar. Batu 10 dikurangi 1 tinggal 9. Allahu Akbar. Udah itu Mat, amalin, diamalinnya. Jadi kalau wiridan itu sudah lengkap. Syekhuna Khalil itu muridnya. Batu 10 dikurangi 1 tinggal 9. Allahu Akbar. Batu 10 kurangi 1 tinggal 9. Allahu Akbar. Satu ketika Syekhuna Khalil pergi ke Mekah, si Ahmad pikirin gurunya Kiai di Mekah panas kakinya, muterin Ka'bah ketika tawa panas kakinya, gimana guru saya di sana. Akhirnya itu si Ahmad ingat dengan amalan yang selalu diamalkan dari gurunya Syekhuna Khalil. Saya pakai doa ini pengen tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Batu 10 dikurangi 1 tinggal 9. Allahu Akbar. Dia bayangkan ke Mekah, makmum dua gurunya. Begitu melek itu si Ahmad, tahu-tahu sudah ada di Mekah, pas di depan gurunya. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya Syekhuna Khalil kaget. Mat, kamu bisa sampai sini Mat, pakai apa Mat? Pakai batu 10 dikurangi 1 tinggal 9 guru. Oh iya. Terus kamu mau ngapain ke sini? Ini Kiai, saya nganterin sepatu bakiyaknya Kiai, takut Kiai kepanasan di Mekah Kiai. Ini Kiai pakai bakiyaknya. Terus kamu pulang naik apa Mat? Pakai itu lagi Kiai. Oh iya sudah, karena walinya Syekhuna Khalil ini walinya. Begitu si Ahmad Bismillahirrahmanirrahim, batu 10 dikurangi 1 tinggal 9. Allahu Akbar. Melek lagi, bisa ada di Pulau Jawa. Hidup Jawa lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syekhuna Khalil pergi ke Mekah.
mau ziarah ke makamnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi, dihalangi, haram, nggak boleh masuk ke dalam. Akhirnya Syekh Walid ngambil belut, tahu belut? Tangan yang ngerogoh ke belakang. Ini apa? Ke penjaga makamnya Nabi. Nggak tahu saya namanya apa itu. Ini namanya belut. Ini hanya ada di Pulau Jawa, di Mekah nggak ada belut. Oh, akhirnya orang Mekah itu yang menjaga makam Rasulullah bingung. Akhirnya dibukain ke pintu, silakan mau berapa lama pun terserah sampean, katanya orang Mekah. Ini luar biasa walinya. Alhamdulillah. Kita ingin kenal dengan Syekh Qadir, ingin kenal dengan Rasulullah. Kalau tidak nyantol dengan guru, gak mungkin kita dikenalkan oleh Allah. Betul apa enggak? Tapi yang namanya guru, ini santri yang pintar, ini yang menengah, ini yang bodoh, ini yang goblok, tetap aja kiai mencinta saya. Betul apa enggak? Dikumpulkan oleh Allah. Sama dengan Rasul. Umat Islam ada yang bajingan, ada apa enggak? Ada yang rusak, ada yang soleh. Betul apa enggak? Satu contoh di dalam kisah Asadul Kahfi, tatkala Kitmir, anjing Asadul Kahfi menjaga ulama, ribuan tahun menunggui ulama tertidur. Tatkala ulama tadi masuk ke surganya Allah, 7 pemuda Asadul Kahfi, ketika Kitmir mau masuk ke surga, kata malaikat, hei Kitmir, kamu anjing najis mogolajo, jangan masuk kamu ke dalam surga. Lalu kata Kitmir apa? Tanyakan kepada Allah, di mana keadilan Allah? Saya sudah ngabdi ikut orang soleh, saya sudah setia cinta kepada orang soleh. Kenapa orang yang saya cinta ada di surga? Kenapa saya nggak boleh masuk ke dalam surga? Lalu di mana keadilan Allah? Tatkala malaikat bertanya kepada Allah, lalu Allah jawab, ya sudah malaikat, kumpulkanlah dengan yang dicintainya.